MBG itu sama Koperasi Desa Merah Putih itu bukan program ekonomi, itu program politik. Ini udah mengalihkan ya uang masyarakat ke elit politik. Rakyatnya lagi susah, istana berpesta pora kan. Pertama, daya beli masyarakat semakin terkuras. Yang kedua, masyarakat menjadi takut untuk konsumsi. Nggak tepat ngejar-ngejar pajak ketika daya beli masyarakat lagi turun. Ekonomi kita outlook-nya juga tidak baik-baik saja. Rakyat dikejar-kejar dan rakyat tahu dia dikejar uangnya untuk mendanai program-program politik. Ini bahaya. 1 juta sarjana menganggur, 7 juta sarjana kerja serabutan. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya dan sahabat kita semua netizen. Profesor Ferry Latuhin. Selamat datang Bung Ferry. Terima kasih undangannya Bang Abraham Samad. Ekonom senior. Thank Bung you. Ferry, ini kan apa ya, kita melihat kebijakan Menteri Keuangan ini semakin ugal-ugalan. Semua orang dipajakin. Betul. Rumah kos, rumah kontrakan, rumah orang yang mau dijual semua dipajak. Iya, semua. UMKM juga dipajaki. Semua, iya. Sehingga orang ini kok apa ya? Orang berpikir ini lagi krisis ekonomi, kita menghadapi krisis ekonomi. Tapi di lain pihak kok cara mengatasinya memburu pajak. Ya ini istilahnya melanggar hukum ekonomi itu sendiri. Makanya kan saya bilang Purbaya itu tidak paham ekonomi apa-apa, Bang Samad. Melanggar ya? Sangat melanggar hukum ekonomi. Oke. Tahu dalam hukum ekonomi, ketika ekonomi booming, di situ pemerintah harus kalau bisa mainkan pajak, tinggikan pajak untuk meredam inflasi. Oke, jadi Karena kalau spending. ekonomi lagi bagus, Lagi booming. Ya, boleh kejar semua orang pajak. Oh, Ya kan oke. namanya tightening. itu teorinya ya? Itu teorinya. Oke. Pada saat ekonomi slowdown, daya beli masyarakat turun, amblas. Oke. Dia kejar-kejar pajak. Nah ini kan terbalik. Nggak ada logikanya lah. Makanya saya bilang Purbaya ekonomi 101 aja, ya, yang sangat basic, dia tidak paham. Kok diangkat menjadi Menq? Bukan masalah saya tidak suka sama dia. Saya ngomong berdasarkan logika tadi, ya kan ya. Nah kedua, kayaknya dia bangga sekali dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%. Ya kan? Apa benar itu? Nah, walaupun benar angkanya Bang Samad, satu ya, apakah pertumbuhan itu menciptakan lapangan kerja atau tidak? Sekarang pengangguran. Nah, kita lihat 1 juta sarjana menganggur, 7 juta sarjana kerja serabutan, tidak sesuai dengan background akademiknya. Oke. Ya kan? Yang ketiga, pertumbuhan itu mau berapapun nggak masalah, dia mengurangi angka kemiskinan atau tidak. Kan gitu, ya kan? Yang ketiga, ya middle income class kita bagaimana nasibnya? Kita lihat daya belinya semakin merosot. Apa artinya pertumbuhan ekonomi? Dan pertumbuhan ekonomi pun at the cost of what? Pajak. Kenapa? Karena ini doping. Nggak lagi-lagi pemerintah melakukan spending yang naiknya 15,97% Bang Samad. Ini karena doping dari pemerintah seperti 2 kuartal pertama. Naik pertumbuhan belanja negara itu 21,81%. Jadi nggak ada gunanya angka di atas 5%. Ya kan ya, itu yang Jadi logikanya kayak duit kita diambil baru pemerintah nah spending. iya, nah mending kalau benar spendingnya. Ya kan spendingnya kita tahu bakar duit ya untuk program-program politik. Ya kan? Seperti MBG. MBG itu sama Koperasi Desa Merah Putih itu bukan program ekonomi Bang Samad. Itu program politik. Jadi spendingnya tidak tepat sasaran. Bukan tidak tepat sasaran lagi. Ya kan? Ini udah ngawur sama sekali. Ini udah mengalihkan ya uang masyarakat ke elit politik. Gila ini. Jadi ini kebijakan yang diambil Purbaya ini kebijakan yang bertentangan dengan hukum ekonomi. Dia sangat bertentangan dengan hukum ekonomi. Saya kasih contoh lagi. Pada waktu kredit nganggur tahun lalu yang besarannya 2.735 triliun. Dia pompa lagi dengan SAL 275 triliun. Padahal Bang lagi kaing-kaing bagaimana berusaha ya kredit lain orang yang sudah dibukakan ya kredit nganggur tersebut dia tarik oleh nasabahnya. Tapi kan nggak ada proyek. Siapa yang mau menarik kredit kalau nggak ada proyek? Karena ekonomi outlook yang ke depan tidak baik-baik saja. Dia tambahin lagi likuiditas.
Nah sekarang katanya akan ditambahkan lagi 100 triliun dan bank-bank himbara yang mendapat likuiditas sekarang lagi kering likuiditas Bang Samad ya. Karena apa? SRBI menyerap semua itu ya kan. Katanya boleh beli SBN. Lah ini kan tambah ngawur lagi. Bagaimana sih? Likuiditas itu harusnya untuk tadi tidak boleh dibelanjakan karena apa? Karena kekeringan. Ya kan? Terserap semua dengan SRBI, terserap semua dengan SBN. Ini kredit kagak ngucur kalau menurut saya ya. Oke, angkanya 12, sekian persen ya kan. Tapi saya nggak tahu alokasinya kemana saja. Sedangkan kita tahu sekarang masyarakat kita udah bukan lagi makan tabungan, mantap Bang Samad, tapi makan utang. Kita lihat pinjol itu naik 25,88% sampai 105 T sekarang. Luar biasa. Omset pegadaian juga naik. Artinya kan masyarakat sudah menggadaikan barang-barangnya untuk bisa survive. Ya kan? Apanya yang bagus dengan menteri ini? Jadi berarti semakin dia mengejar pajak dalam situasi semakin hancur ekonomi hancur, kita. Ya? Karena daya beli masyarakat daya beli masyarakat semakin terkuras. Yang kedua, masyarakat menjadi takut untuk konsumsi. Ini bahaya loh. Ini melanggar hukum ekonomi. Seharusnya masyarakat harus tetap konsisten, demand harus tetap tinggi, ya kan ya, untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar. Nah ini apa yang dilakukan oleh Purbaya ini sama sekali tidak masuk akal. Oleh karena itu saya selalu menyerukan ganti Menteri Keuangan ini dengan orang yang memang punya kompetensi. Jadi salah dalam pengelolaan ya, Bung Ferry? Salah banget dalam mengelola istilahnya mengelola APBN ya, dalam mengelola fiskal kita ya. Nah ini makanya saya bilang selalu ganti Purbaya dengan orang yang memang punya kompetensi, itu satu ya. Yang kedua, kembali lagi, semua kebijakannya amburadul, Bang Samad. Contoh, orang sering bilang ekonomi kita tumbuhnya tinggi. Di atas 5%. Ya kan? Bang Samad, saya bukan pro Orde Baru. Orde Baru Anda boleh tidak suka sama Pak Harto, berhasil mengangkat pertumbuhan dari jurang yang sangat dalam, warisan Orde Lama, dengan inflasi 650% di tahun 65, dengan uang 1.000 pernah dipotong jadi seperak, ya kan ya? Tapi Anda boleh suka atau tidak suka, Pak Harto berhasil mengangkat ekonomi kita dari jurang yang sangat dalam menjadi 6,5% tiap tahun Bang Samad selama 32 tahun, dan kita pernah dicap sebagai salah satu macan Asia. Anda boleh tidak suka sama Pak Harto, tapi apa yang Pak Harto lakukan pada waktu itu ketika menerima warisan dari Soekarno, dia rekrut teknokrat. Betul nggak Bang Samad? Betul. Ya? Wijoyo Nitisastro, Sumitro, Ali Wardana, Sumarlin, Radius Prawiro, Arifin Seregar. Ini nama-nama besar. Kalau sekarang Anda paham nggak sih itu menteri-menterinya yang jumlahnya sama wakilnya tuh sampai 110. Saya satu pun nggak kenal loh Bang Samad. Tidak kompeten ya? Sama sekali. Ini kabinet politik. Inkompeten sama sekali. Apa artinya 5,29%? Apa artinya 5,45% kalau tidak sanggup menciptakan lapangan kerja? Bahkan kita sekarang sudah kalah sama Vietnam Bang Samad. Jangan salah, ini loh, Vietnam sebagai pemain baru, ya kan, di dunia global ekonomi, income per kapitalnya $5.115 Bang Samad, kita 5.078, udah nyusul kita. Karena baru pemain baru. Soalnya kita kan kalau ngomong masalah ekonomi, kita tuh bukan pemain baru dari tahun 65 lah kita mulai. Ya kan sudah 60 tahun lebih kan. Dan terseok-seok di 5%. Dan kita lihat 40% dari total populasi labor force kita itu bekerja di sektor formal, 60% di informal sektor Bang Samad. Coba bayangin, 60% tuh yang nggak jelas gitu ya, tukang bubur ya, tukang gojek ya kan ya, kan cilok gitu kan ya. Cuma 40% yang terserap di sektor formal. Dan kalau kita lihat ya, dari total GDP, output manufacturing kita itu semakin lama semakin turun. Daripada waktu Soeharto jatuh 30% dan sekarang tinggal 18,5%. Dan manufacturing sektor itu sektor yang menyerap tenaga kerja di sektor formal.
Jadi apa yang bagus? Bagaimana kalau mau ngomong Indonesia emas tahun 2045 dengan kondisi seperti ini? Bullshit banget gitu loh ya. Makanya kita memerlukan teknokrat ya yang memang paham mengelola ekonomi. Seperti di zaman Pak Harto ya. Persis, bukan penjilat. Sekarang rata-rata ini kayak figur-figur penjilat tadi. Penjilat semua ini. Yang cuman satu tujuannya asal bos senang. Oke. Bu Ferry, ada yang menarik nih dari Pak Purbaya Yudi Sadewa. Dia mengaku sendiri bahwa APBN katanya sekarang ini sedang tidak sehat. Dia mengatakan bahwa proyek MBG ini membebani utang. Ya, dia mengaku membebani utang. Misalnya utang pembangunan Komdes Merah Putih sebesar 240 triliun. Dicicil 40 triliun per tahun mulai September 2006. Itu kata dia. Dari kacamata tata kelola keuangan negara dan hukum regulasi, kalau menurut Prof. Ferry nih, melihat keputusan menjaminkan utang yang melampaui masa jabatan presiden ini, bukankah ini melanggar apa ini? Melanggar asas kepatuhan APBN dan bisa menjerat pemerintahan ke depannya? Benar, ini benar banget Bang Samad. Kalau memang dia seorang Menkyu yang baik, mengetahui bahwa MBG ini adalah proyek politik dan bakar uang. Begitu juga dengan Koperasi Desa Merah Putih, seharusnya dia berani bilang, saya harus stop ini. Dia kan treasurer negara, dia kan bendahara negara. Nggak bisa, it is not affordable. Simple. Kenapa harus diterusin seperti ini? Berani nggak? Punya nyali nggak? Dia ngomong kayak begitu. Kalau dia punya nyali, saya salut, saya cium tangannya. Benar Bang Samad. Nah, yang kedua, masalah utang itu sendiri jangan salah sangka. Utang kita nih sekarang memang udah tembus menjadi 10.220 triliun kalau nggak salah ya. 41% dari PDB ya. Saya nggak masalah, asal utang itu dipakai untuk membangun infrastruktur. Bukan dibakar uangnya untuk program-program politik. Ya kan Mas Samad ya? Program mercusuar ya? Bukan cuma mercusuar, ini bakar duit. Mercusuar masih mending Bang Samad ya kan? Ya kan? Kayak mercusuar waktu zaman Soekarno mungkin ya kayak bangun Monas itu kan. Hotel Indonesia duitnya dari mana? Printing aja kan. Itu masih ada manfaatnya? Masih ada manfaatnya, tapi kalau dibakar kayak begini, apa sih malah tiap hari kita lihat berapa ratus anak siswa yang keracunan. Ini kan udah kebangetan loh gitu kalau menurut saya ya. Nah, kembali ke masalah utang itu sendiri ya. Memang kita yang paling rendah di dunia, 41% in term of PDB. Ya kan? Tapi yang harus kita lihat adalah debt service ratio-nya. Ya kan? Yaitu kesanggupan kita membayar utang dan bunganya dari penghasilan pajak. Kan gitu ya kan ya, sama kayak perusahaan Bang Samad ya kan, ya sanggup nggak dari revenue Anda membayar utang, mengcover utang Anda kan itu. Jadi bukan membayar utang dengan PDB gitu. Memang kita paling rendah 41%, tapi kan bayar utang bukan dari PDB ya kan. Nah yang kedua ya kan, sekarang yang menjadi masalah paling besar Bang Samad itu, kemarin orang nanya, apakah Ibu Destri Damayanti ini orang yang cocok menggantikan Peri Warjio untuk mengelola moneter? Bukan orangnya yang penting. Siapapun orangnya itu nggak penting. Yang paling penting adalah institusinya. Ya kan? BI itu independen atau tidak? Ya, kalau BI tidak independen, siapapun orangnya, ya taruh aja robot. Toh jadi alat pemerintah kok. Nggak perlu ada gubernur. Kan begitu. Karena kan yang penting kan dia kan menjadi alat pemerintah ya. Nggak perlu ada gubernur, taruh aja robot gitu kan ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang paling bagus adalah apakah BI independen atau tidak? Bukan siapa gubernur BI. Kalau BI tidak independen. Bu Ferry, sampai di situ. Kan orang tahu bahwa BI itu kalau secara undang-undang disebutkan independen. Tapi dalam pelaksanaannya akhir-akhir ini kita sudah mulai meragukan independensinya. Betul. Kan? Oleh karena itu timbul pertanyaan tadi, seperti Prof. Latuhin bilang, apakah gubernur yang baru ini bisa independen juga dalam menjalankan tugasnya ya? Walaupun sebenarnya dalam undang-undang disebutkan bahwa BI independen, tapi kita khawatir dalam melaksanakan tugasnya dia terintervensi. Kira-kira seperti itu, bukan? Iya, benar. Saya tidak yakin juga ya. Saya tidak yakin juga gubernur BI yang baru ini berani menolak kemauan pemerintah. Kira-kira apa indikatornya, Prof? Ya, kalau lihat gini kan sekarang di masalahnya yang bermain kan bukan lagi logika, tapi kekuasaan. Iya kan kita lihat dari awal, terutama ketika Purbaya menjadi Menkyu, ya bagaimana BI itu lihat terus-terusan ya menjadi institusi yang paling besar porsinya di dalam SBN. 30%. Ya. BI untuk membeli SBN dia jual SRBI.
ya sehingga yieldnya SRBI luar biasa tingginya 7,7 sampai 7,9%. Asing yang masuk itu mereka melakukan swap dengan BI. Artinya apa? Saya akan beli lagi dolar saya 2,5% di atas harga jual saya. Dan ini total swap positionnya sekarang ini 28 miliar sepengetahuan saya Bang Samad ya. 28 miliar US dollar sementara cadangan devisa kita cuma 145,3 ya. Kalau sampai swap ini jatuh tempo Bang Samad selesai kita. 28 miliar US dollar BI harus serahkan kepada kontraknya. Kan gitu. Jadi ini semua tidak terlepas daripada kebijakan-kebijakan yang sejak awal ini udah salah kaprah. Sejak rezim ini berkuasa, semua kebijakan-kebijakannya nggak masuk akal. MBG ratusan triliun, KDMP ratusan triliun, lantas ada lagi Danantara katanya SWF apaan ya? Ya itu gimana tuh penjelasannya? Ya nggak mungkin lah kalau SWF kan gini Bang Samad ya, misalnya nih satu negara nih ya punya natural resources yang tinggi kayak Norwegia minyaknya, ini kan banyak pemasukan nih, ya kan uang ini harus dikelola kan, nah didirikanlah SWF. Jadi dengan uang yang ada surplus itu Dubai ya kan kaya dengan minyaknya ya kan, uang ini kan harus di-manage ya kan, harus diinvestasikan atau reinvestasi kan gitu ya. Nah Danantara apa aset busuk semua ke BUMN. Nah ini kan jadi asetnya tidak menghasilkan. Kan saya bilang kalau cuma total BUMN membayar dividen cuma 70-80 triliun dengan total asetnya 15.000 triliun, kenapa nggak pakai INA? Kan INA udah ada dan udah jalan bagus. Di bawah Bang Rida, ya kan ya? Kok harus mendirikan badan baru yang namanya Danantara? Dan saya nganggap ini adalah Danantara ini bukan business entity, this is political entity. Jadi bukan entitas bisnis. Ini kan isinya BUMN semua. Ya, busuk-busuk pula Doni bingung nih karya-karya mau kapan. Kemarin dia bilang, wah pusing ini karya-karya buat apa. Mungkin yang sehat cuma bank-bank. Iya yang sehat cuma bank-bank aja ya sama Telkom lah ya kan, selebihnya yang lainnya busuk ya. Yang lain busuk. PLN kan PSO, Pertamina PSO juga, Public Service Obligation. Ini apa yang boleh dibilang 90% lebih aset busuk Bang Samad, karena dari dulu ya sejak awal ya mungkin lebih ketara lagi sejak rezim demokrasi ini. Ya BUMN itu political entity, entitas politik. Kita lihat komisarisnya siapa, ada nggak sih ya kan 1-2 aja yang profesional, yang lainnya relawan. Yang kemarin malah Raffi Ahmad jongosnya dimasukin ya kan jadi Ya? komisaris. Iya pembantunya ya kan komisaris loh sangat orang yang nggak pernah sekolah. Iya ada kan gila ini, makanya saya bilang tambah lama tambah gila. Iya kan? Dan itu tidak ada upaya untuk mengevaluasi. Nggak ada political will. Nggak ada political will, makanya saya bilang ini ambruk ya, bisa ambruk. Ini bisa ambruk gitu ya. Oke, Bung Ferry, kalau kita lihat kan pengelolaan fiskal kita ugal-ugalan. Kemudian tadi ditambah lagi menurut Prof Ferry menyatakan bahwa Prof Ferry mulai meragukan nih independensi Bank Indonesia. Dan Prof Ferry katakan siapapun yang menjadi gubernur, kalau independensinya dalam menjalankan tugasnya tidak dijamin, berarti konsekuensinya pengelolaan moneter kita juga menjadi berbahaya dong. Nah sekarang kita lihat Bang Samad, market tidak menyambut baik. Ya kita lihat indeks harga saham gabungan juga merah. Kita lihat rupiah terus-terusan under pressure. Itu juga karena BI intervensi mati-matian, kalau enggak udah ngacir ke 20.000 dolar. Jadi kita indikatornya simple, asing percaya nggak sih? Ya kan kalau asing percaya rupiah pasti menguat. Ya, itu indikator utama ya? Itu indikator. Ini berarti begitu muncul Ibu Destri Damayanti calon tunggal dari Pak Presiden Prabowo sebagai gubernur, lampu merah kemarin 100 poin, 97 poin jebol. Ini hari juga sama sekali ulang-alik di situ. Malah dolar sekarang menguat lagi ke 17.850 tadi. Udah diguyur-guyur sama BI. Jadi itu indikatornya. Sekarang masalahnya masalah trust Bang Samad. Ya kan? Siapapun yang diangkat menjadi, saya bukan tidak suka sama Ibu Destri, ya kan bagus lah kalau orang dalam. Ya kan daripada orang luar. Ini orang dalam ya? Orang dalam daripada Purbaya misalnya gitu kan, dia kan ini banget apa tuh nafsu banget nih ya mau jadi gubernur BI ya kan ya. Sorry saya tahu dia gitu kan ya. Bagus Ibu Destri bagus, atau calon lain Mulyaman Haddad ya kan bekas orang dalam juga ya kan.
Masalahnya bukan di orang, di institusinya itu sendiri, Bang Samad. Ya kan, kalau BI tidak independen, BI menjadi mesin pencetak uang untuk mendanai program-program politik seperti MBG, KDMP, selesai, Bang Samad. Ngeri loh, ya kan. Jadi persoalan di situ, bukan di orangnya. Nah, makanya itu satu, ya kan, necessary condition. Kondisi yang paling necessary adalah institusinya. Satu. Setelah institusinya kita tahu independen, baru kita bicara siapa yang pantas mengelola institusi ini. Ya, menjadi orang number one di BI, gitu loh ya. Kalau sekarang ditanyain siapa yang pantas, ya robot juga pantas kalau BI tidak independen. Kan gitu. Prof. Ferry, apa yang menyebabkan sehingga BI sekarang ini terkesan menjadi tidak independen? Gini. Awalnya itu COVID, Bang Samad. Pada waktu COVID itu kan Bang Samad kan pernah dengar namanya burden sharing. Betul. Ya. Artinya kita sama-sama menanggung beban nih, fiskal maupun moneter. Karena ini satu force major yang sangat luar biasa yang namanya COVID, ya kan. Nah, tapi ini berlanjut terus nih. Burden sharing nggak pernah dikurangin. Dibiarin terus. Nah, begitu rezim ini berkuasa, rezim Prabowo ini berkuasa, dibutuhkan kan APBN yang gendut untuk mendanai proyek-proyek politiknya. Ya kan, MBG, KDMP. Ya kan, nah, ada satu orang yang tunjuk tangan jadi Menq, saya sanggup, yang lain mungkin nggak sanggup. Ada yang mau pasang badan. Pasang badan, yang penting gua jadi Menq, ya kan gaya gitu. Itu problemnya. Itu problemnya, Bang Samad. Nah, saya sendiri sebetulnya sebagai ekonom tidak anti, ya, dengan independensi atau dependensi BI, tidak anti, Bang Samad. Tidak terlalu mempersoalkan. Tidak terlalu mempersoalkan. Misalnya, kalau BI itu menjadi bagian pemerintah dan dipaksa mencetak uang untuk proyek-proyek yang menghasilkan, untuk membangun infrastruktur, ya kan ya, untuk mengangkat produktivitas kita berdasarkan modern monetary theory, itu halal. No problem. Nggak harus BI itu ortodoks independen. Gitu loh. Tapi kan di negara-negara maju BI-nya itu selalu independen. Iya, BI selalu independen. Kayak Amerika misalnya, ya. Kan? Ya, kita negara berkembang tidak harus, gitu loh ya. Asal tadi seperti tadi, BI dipaksa untuk mencetak uang, asal untuk apa uang itu? Ya kan ya, kalau memang untuk menciptakan lapangan kerja, ya, mengangkat orang dari jurang kemiskinan dengan proyek-proyek yang dilakukan, ya kan, mengangkat produktivitas, nggak harus BI independen. Tapi ini kan kita tahu masalahnya, ya kan, pakai uangnya untuk membiayai program-program politik. Ini saya tetap ngotot, MBG dan KDMP ini program politik, Bang Samad, nggak ada logika ekonominya. Dan kalau memang benar-benar mau waras kan, nggak usah dihapus. Misalnya rasionalisasi. Ya kan, MBG yang mana sih daerah-daerah yang butuh, ya kan, yang benar-benar. Ini kan semua disapu bersih. Ya bahkan anak-anak yang gembrot obesitas pun ya dikasih juga makan kan gitu. Kan udah nggak masuk ke akal. Jadi harusnya kita pakai konsep targeted saja ya paling butuh cuma 10-20 triliun. Ya kan, dengan 7 juta manusia yang harus disuapin gitu kan, nggak 83 juta. Ini kan udah ketahuan nggak waras program ini. KDMP, ya kan, saya dengar ada yang dibangun di sawah, di atas kuburan katanya, di pinggir kali gitu kan, tinggal jungkirnya itu masuk ke dalam kali. Ini udah sangat-sangat tidak, dan ini semua rakyat tahu. Ya kalau rakyat tahu kan takutnya mereka marah. Ya kan, uangnya dihambur-hamburkan begitu. Ya kan, begitu kekurangan rakyat dikejar, turunkan Babinsa, turunkan TNI, Polri. Ya, untuk mengejar-ngejar pajak rakyat. Ini bahaya, Bang Samad. Ingat revolusi Prancis itu, Louis XVI dan Marie Antoinette dipancing kepalanya itu gara-gara pajak loh. Ya, rakyatnya lagi susah, istana berpesta pora kan. Prof. Ferry sedang mengingatkan kita semua bahwa hati-hati ya. Hati-hati, karena itu juga secara ekonomi nggak tepat ngejar-ngejar pajak ketika daya beli masyarakat lagi turun, ekonomi kita outlook-nya juga tidak baik-baik saja, rakyat dikejar-kejar, dan rakyat tahu dia dikejar uangnya untuk mendanai program-program politik. Ini bahaya. Beda kalau misalnya ekonomi lagi bagus, terus negara
memacu dengan pajak itu nggak ada masalah itu ya? nggak masalah. Pertama satu ya kan, pada saat ekonomi lagi bagus mungkin terjadi overheating. Oke. Ya kan, inflasi naik ya. Untuk ngerem itu ada dua kebijakan, naikin suku bunga atau ya kan kembali lagi pajak lah ditinggiin ya kan ya. Nah, tujuan pajak ditinggikan itu seharusnya untuk income redistribution. Redistribusi income ya kan ya. Menetes menetes dari atas ke bawah gitu kan ya. Bukan untuk mendanai program-program yang abal-abal kayak gitu. Kalau gitu ini rakyat dikejar, dipajakin, terus pajaknya itu digunakan untuk proyek-proyek politik. Ya, ini kan yang terjadi. Masyarakat tuh nggak bodoh lagi loh. Ya kan, mana ada sih kita dengar ada public goods yang dibangun. Kalau memang ekonomi hebat, Bang Samad ya, gini lah, kita kasat mata aja, nggak usah ngomong teori ya. Saya nggak lihat tuh ada tiba-tiba building coming out of the ground. Ya sebagai tanda ekonomi itu booming. Nggak ada tuh. Saya lihat ini sepanjang jalan ini TB Simatupang ya kemana juga nggak ada tuh yang namanya infrastruktur lagi yang dibangun. Maaf, masih mending zaman Jokowi kemarin. Anda boleh tidak suka, ini terlepas dari itu ya. Ya kan jor-joran dia walaupun memang at the cost of karya-karya gitu kan. Tapi at least ada kelihatan. Ya saya sekarang nyaman kemana-mana naik ojek, naik LRT, naik MRT. Ya saya nggak pakai mobil-mobil mewah saya lagi seperti Lamborghini. Iya kan itu gara-gara itu saya dengar Prof Ferry, saya dapat kabar ini diperiksa pajaknya oleh Pak Prof. Katanya punya supercar. Itu gimana tuh Prof Ferry? Iya, tiba-tiba saya orang pajak datang gitu kan, padahal saya udah diwanti-wanti sama teman saya, hati-hati kamu nanti dikejar pajak nih ya kan, kamu ngeritik Purbaya. Dan sebulan kemudian orang pajak datang ya, rumahnya Prof Ferry? Ke rumah saya ya kan di Cibubur. Didahului dengan surat ya? Dengan surat panggilan? Enggak, iya, dan orangnya datang, nggak cuma surat kiriman aja, orang pajaknya 4 orang datang. Ya kan, datang bawa surat, ada panggilan, saya buka di depannya, disitu dikatakan tidak melamporkan barang-barang ini, wah mobil-mobil mewah ini gitu kan segala macam. Saya nggak tahu, saya bilang sama tukang orang pajak itu, Mas, lihat Mas rumah saya ada mobil nggak, satu juga kan nggak ada. Jadi Prof Ferry panggil itu orang pajak suruh lihat sendiri ya kan. Lantas sudah ya, saya nggak ladenin, datang lagi surat panggilan. Lah ya memang saya nggak punya apa-apa kok, masa saya mesti laporkan? Apa yang dilaporkan? Kan kalau memang saya punya barang-barang itu lihat aja di Polda misalnya, ada nggak atas nama saya? Saya punya apa, mobil-mobil mewah lah segala macam. Saya bilang itu dulu ya, 20 tahun yang lalu saya kaya. 20 tahun yang lalu istilahnya I was young, rich, ya kan, restless, and very dangerous. Tapi itu kan 20 tahun yang lalu, ya kan ya. Nah udah sampai di situ. Lebih gila lagi Bang Samad, semua podcaster ini dikirimin surat. Iya, ada beberapa teman saya podcaster itu dipanggil. Katanya ditanya ya. Iya, Helmi Yahya, Bang Akbar Faisal, Henry Satrio, Forum Keadilan, Pumpida, dipanggil semua menanyakan saya dibayar berapa. Wah, yang hebat Bang Hensat bilang, saya kasih cookies. Kan ini udah sakit. Nah, artinya sudah membidik saya. Sebab apa? Kalau mau panggil semua tamu-tamu podcaster, bukan cuma saya. Betul. Kan gitu ya. Nah, ini menurut saya, ini sama sekali abuse of power dari Purbaya. Tendensius. Ini memang membidik saya. Sebab apa? Setahu saya, Dirjen Pajaknya Pak Bimo itu berbisik kepada teman saya, mohon maaf kepada Prof Ferry, itu bukan ulah saya. Oh, gitu ya? Ya, ulah siapa lagi kalau bukan ulah dia? Dia sudah disclaimer langsung. Iya. Jadi saya nggak. Jadi ini perintah dari atas ya? Ini perintah dari atas. Dan ini hati-hati loh Purbaya. Saya bisa melakukan class action loh. Betul. Ya, dan termasuk teman-teman podcaster lagi. Iya, teman-teman podcaster juga bisa sama-sama saya loh ya, kita bersama ya. Karena Anda melakukan abuse of power untuk kepentingan pribadi Anda. Ya, kalau Anda gentle, jangan pakai abuse of power. Ya kan begitu. Ini udah menyalahgunakan wewenang Bang Samad ya. Nggak pantas negara merongrong warganya. Apalagi yang disampaikan itu adalah kritik yang membangun. Ya, kan kritik bukan Anda sebagai teman, tapi Anda sebagai person. Ya. Anda salah membuat kebijakan, saya yang jadi korban. Saya kan pembayar pajak. Betul. Iya kan ya? Jadi saya berhak mengkritik siapapun Anda. Tidak peduli Anda teman saya atau musuh saya. Yang saya lihat adalah Anda pantas atau tidak menjadi Menteri Keuangan. Ya, dari kebijakan-kebijakan Anda, menurut saya Anda tidak pantas. Oleh karena itu saya selalu menghimbau di mana-mana, ganti Purbaya dengan orang yang pantas menjadi Menteri Keuangan. Itu Bang Samad. Prof Ferry, waktu Prof Ferry diperiksa tuh dipanggil ke kantor pajak. Ya dipanggil, saya nggak datang.
Terus apa yang urgensi dari pemeriksaan itu yang Prof. Ferry lihat bahwa sangat tendensius? Iya, itulah tadi dikatakannya bahwa saya pertama ya, panggilan pertama tak ada barang-barang ini, mobil ini, motor ini, ya kan saya punya, tidak dilaporkan. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu cuma panggilan-panggilan aja. Dan saya bilang karena saya tidak ada yang bisa dilaporkan, dan kalau memang ada punya saya, atas nama saya ambil aja. Ya kan simpel, ya kan? Iya, simple. Ya kan saya nggak perlu ngotot gitu loh ya kalau saya tidak melaporkan. Tadi masalahnya karena saya udah tahu ini tendensius mengejar saya dan itu terbukti ketika podcaster dikirimin surat. Dipanggil juga. Sementara semakin terbukti bahwa kecurigaan saya ini membidik saya semakin terbukti kan? Karena Harusnya kan kalau mau adil kan semua dipanggil. semua dong dipanggil satu-satu, kenapa cuma nama saya aja, ya kan ya? Nah ini makanya saya bilang Purbaya harus hati-hati loh. Saya bukan orang yang diam. Oke. Gitu. Kalau Prof. Ferry melihat apa yang menyebabkan pengelolaan fiskal kita itu loss of control yang dilakukan oleh Purbaya? Iya, Purbaya ini satu, Bang Samad ya. Dia cuma satu, memenuhi kemauan bosnya. Yang penting bos senang. ABS ya? ABS, ya kan? Padahal tadi ya, sekarang baru dia sadarin kan MBG ini tidak masuk akal, nggak ada duitnya. Dari dulu pun saya bilang nggak masuk akal. Udah diingatkan ya? Iya, udah peringatkan dari dulu bahwa ini program akan menjadi bancakan dan terbukti Dadan Hindayana ditangkap oleh Kejaksaan Agung, kan begitu. Jadi saya nggak omong kosong gitu kan ya. Nah yang kedua selebihnya Purbaya melakukan kebijakan yang mengejar-ngejar orang untuk membayar pajak itu salah. Dari kacamata hukum ekonomi pun salah. Pada saat ekonomi lagi slow down, Anda harus memberikan ruang ya daya beli masyarakat yang lebih tinggi ketimbang Anda menggerus daya beli masyarakat dengan Anda mengejar-ngejar pajak. Nah, yang ketiga, masalahnya kembali lagi yang kita perlukan Bang Samad, ini sangat berat. Ya kan? Beratnya apa? Satu, ya tadi kan saya bilang ini masalah kepercayaan. Trust ya? Trust udah nggak ada kan, asing udah sell. Ya kan ya, Indonesia dianggap non-investment grade, walaupun rating agency masih mempertahankan triple B. Di mata asing kita udah tidak layak investasi. Ya kan? Oleh karena itu, yang kita butuhkan kembali lagi, membenahi suprastruktur Bang Samad. Suprastruktur, bukan infrastruktur nih medan perangnya. Birokrasi. 110 menteri sama wakil menterinya, satu orang pun mukanya saya nggak jelas. Kedua, regulasi. Regulasi tiap hari kalau bisa berubah. Ya kan, bikin PTDSI, bikin PTDDM, bikin badan ini, bikin badan itu. Yang ujung-ujungnya ini bisa membunuh bisnis. Sedangkan bisnis kita perlukan untuk menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, kembali lagi, property right Bang Samad. Ini nggak aman, asing masuk kemari. Contoh, Kamar Dagang Cina udah kirim surat ke kita. Ya kan? Smelter semua diangkut dari Sulawesi Tenggara. Pernah terjadi juga tambang emas milik Astra di Sumatera yang tiba-tiba dia rampas walaupun dipulangin lagi. Ini negara apa? Lantas pajak e-commerce kemarin sudah dikutip, lantas baru dibilang kita pulangin lagi. Come on my friend, Anda itu Menteri Keuangan apa? Ya, makanya saya bilang, ya kan, dalam kasus ini pilihlah orang yang tepat untuk menduduki kursi Menteri Keuangan. Saya yakin banget, saya kenal Purbaya di tahun 2000, saya ulang-ulang. Dia tidak paham ekonomi, bukan karena saya benci. Dan kebijakannya kan aneh-aneh Bang Samad. Oke, Bu Ferry, apa yang menjadi catatan penting nih kira-kira? Catatan penting saya satu ya sekarang ini ya. Tadi saya katakan, yang paling penting adalah cobalah lakukan apa yang namanya reshuffle kabinet. Oh, itu menjadi hal yang sangat urgent ya? Ya, dan itu doable. Itu yang dibutuhkan cuma political will dari Pak Presiden. Nggak usah panjang-panjang, reshuffle lah kabinetnya. Terutama Menteri Keuangannya dan menteri-menteri yang terkait dengan masalah ekonomi. Ya, menteri koordinasi, menteri energi, SDM. Ya, ini perlu loh ya. Sama sekali itu kan double. Presiden cuma masalahnya mau apa tidak. Dan melakukan perampingan kabinet ya? Nah, rampingkan. Ini sangat boros sekali. Nggak ada orang yang mau masuk ke Indonesia dengan menteri yang jumlahnya 110 dengan wakil menterinya. Ini kerjanya apa? Amerika aja negara yang begitu besar cuma 20. Ya kan? Ini kan tergantung Pak Presiden mau apa tidak. Bukan sesuatu yang sulit. Kayak gitu Bang Samad. Oke, luar biasa nih apa yang disampaikan Profesor Ferry. Mudah-mudahan didengarkan Pak Prabowo ya, dan didengarkan juga oleh tim
ekonomi kita Betul. sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Exactly. Baik di sektor fiskal maupun moneter. Iya. Karena kalau ini nggak dibereskan, maka saya khawatir apa yang disampaikan Prof. Ferry bahwa jangan-jangan kita sedang menghadapi di depan mata krisis ekonomi yang akan menghancurkan ekonomi kita. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.